Tekan sama dengan, lalu ketik sum. Sum itu jumlah, bacanya bukan sum sih, sum. Ya, itu bahasa Inggris, sum. Jadi kita blok dari awal sampai sini. Kenapa kok nggak cuman 2 itu aja? Jadi setelah dikasih, ini kan sudah diblok ya, terus kasih kurung tutup, enter. Pas kan, jumlahnya sama kan? Memang benar kan ya 2200 ya, 20.200 ya. Kenapa kok tadi kita nggak menjumlahkan 2 ini aja? Tadi kan yang sebelah sini, ini kan semuanya. Kenapa kok nggak cuman 20.000 sama 200 aja? Kenapa? Karena misal yang ini, yang tanggal, misalnya ada ini tanggal 7 Mei 2014. Ternyata ini kita nggak ada pengeluaran. Ternyata malah ada pemasukan. Misalnya dikasih angpau. Biasa ini mahasiswa ini tidak pernah kerja. Biasanya uang undian sama angpau. Angpau misalnya 1.000. Nanti jumlahnya berubah sendiri. Karena yang kita jumlahkan yang di kolom sini kan, setiap ada angka di sini kita ikut jumlahkan. Jadi kalau tadi misalnya yang kita jumlahkan ini cuman 2 yang ada angkanya aja. Tadi kan yang ada angkanya kan ini aja kan ya. Ini ya. Iya. Lalu ini tadi kan enggak ada. Terus kita tambahkan 1.000. Ya nggak bakal nambah. Gitu. Kalau misalnya kita ingin menjumlahkan di semuanya, berarti kita sum, kita blok semuanya. Walaupun ini nggak ada kan ya, tapi kan nanti bisa aja kita isi di sini kan. Blok sampai sini, kurung tutup, enter. Kayak gitu. Oke ya, paham ya. Terus misalnya ternyata gaji saya itu nggak 20.000, kebanyakan. Gaji saya misalnya 18.000. Saya kecilin dulu. Bentar. Jadi di sini awalnya tadi kan gajinya 20.000 ya. Ternyata keliru, ternyata gaji kita itu nggak 20.000, kebanyakan dipotong pajak, jadinya 19.000 misalnya. Kita ganti 19.000. Cara gantinya gimana? Bentar. Cara gantinya gimana? Tinggal klik di sini, nggak usah diklik backspace atau delete, nggak usah. Jadi awalnya tadi 20.000, kita klik di sini, langsung ketikkan yang baru 19.000. Itu langsung bisa. Kayak gitu ya. Nah, jumlahnya otomatis berubah kan ya. Waktu kita klik 20.000, jumlahnya 21.200. Kalau kita ganti 19.000, dia berkurang dengan sendirinya. Kayak gitu. Misal juga ini tiket bus tadi ternyata bukan 50, ternyata kita habis naik MRT, jadi dapat pengurangan cuman jadi 40. Ya, 20 kita ganti 20 ya. Nanti jumlah yang di sini akan otomatis berkurang. Ya, berkurang sesuai dengan angka yang di sini yang kita update kayak gitu. Lebih mudah kan ya kalau misalnya kita mau perhitungan apa ini namanya ya, akuntansi sederhana. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke ya, enggak ada masalah ya. Ntar ini ada komen. Apa ini? Sisal uangnya ada berumis jadinya berapa? Rumus lain. Oke. Rumus lain. Misalnya kita mau cari pengeluaran terbesar. Di sini kita kan habis 1.642 ya. Sini saya hapus dulu ya totalnya ya. Nanti kita bikin nggak apa-apa. Kita hapus. Terus kita bikin pengeluaran terbesar. Kita itu habis uang paling banyak itu di mana sih?
Ya. Nah, kita kan punya data di sini. Terus kita kan paling banyak itu habis untuk apa? Di sini ada 1000. 1000 ini H. Misalnya ini ongkos HSR traveling dolan atau pulsa ya, mungkin ya. Pulsa aja lah. Terus ini tanggal 10 misalnya. 10 Mei 2014. Lalu kita mau cari. Ini kan kalau datanya cuman sedikit gampang ya. 1000 dapatnya tinggal kita habis untuk pulsa. Lalu kalau misalnya kita punya data misalnya dari 1 tahun. Ini kan cuma beberapa hari. Kita misalnya punya data setahun banyak gitu. Kita mau cari. Kita itu paling habis banyak itu di mana sih? Nah, itu caranya kita masukkan rumus namanya rumus maksimum, max. Jadi caranya masukkan rumus seperti tadi. Ketikkan sama dengan, kemudian ketik max. Jadi max ini untuk mencari nilai paling besar. Lalu kita klik lagi blok untuk yang dari kita blok data yang pengen kita cari mana yang nilai paling besar. Jadi setelah kita blok, di sini keluar selnya, tutup. Bentar. Jadi pengeluaran terbesarnya 1000. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Di Excel ini masih banyak lagi sih rumus yang lain, tergantung penggunaan. Jadi kita coba buka aja ya functionnya. Di sini di bagian formula bar kita klik fx. Bentar. Ini ada sum tadi yang kita pakai. Terus ada juga average. Average itu untuk mencari nilai rata-rata. Jadi kalau kita punya ini, kita pengen cari nilai rata-rata bisa. If itu untuk kondisional, jadi kemungkinan ini if nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. If ini ada hubungannya sama mata kuliah logika pemrograman kalau nggak salah. Mas Edi, pemrograman ada bahas tentang if. Ya, di kuliahnya Pak Nedi bahas tentang if kan ya. Jadi if misalnya jika pengeluaran kita lebih besar dari 45, maka kita kasih tanda apa gitu. Bisa gitu. Terus ini hyperlink, hyperlink ini biasanya untuk melingkan satu dengan yang lain, tapi saya belum pernah coba yang hyperlink, jarang sekali digunakan. Untuk count ini untuk menghitung jumlah angka yang muncul. Sama max, sin sama yang lain ini jarang dipakai. Yang sering dipakai untuk akuntansi umum itu sum, average, if, count, max, sama min. Itu yang paling sering digunakan. Mungkin selain rumus, apa ini? Selain rumus, kita bisa melakukan hal lain. Yaitu contohnya misalnya sorting, mengurutkan. Jadi di sini kalau misalnya kita punya sekalian belajar tentang workbooknya, kalau kita punya Excel, kita punya yang namanya sheet, lembaran. Sheet, ini sheet 1. Ini kita bisa kasih judul. Jadi klik kanan di sini, rename, kasih pengeluaran Mei. Kita bisa ganti. Lalu kita pengen punya sheet baru, kita klik tambah. Nah, kayak gini kita masuk di sheet baru. Jadi yang sheet kita tadi pengeluaran Mei. Nah, ini kita bisa bikin misalnya pengeluaran Juni. Kayak gitu. Sekarang saya selain membuat akuntansi sederhana seperti ini, saya juga mau menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di sini di tab home.
Ini kan di tab home ini ada, kalau yang ini bold, italic, underline ini kan sudah umum ya, sudah banyak di Microsoft Word ya, intinya sudah familiar. Lalu kalau misalnya apa sih gunanya tombol-tombol yang di sini? Misalnya saya coba yang ini ya, namanya format data. Coba saya ketikkan 1 Mei 2014 ya, saya besarin. Jadi di sini saya ngetikkan 1 Mei, tapi pakai bahasa Inggris ya, bukan Mei, tapi Mei 2014. Duh, kok dia otomatis ada ininya. Nah, di sini kalau kita ketikkan sesuai dengan bahasanya Microsoft-nya kita, nanti dia akan mendeteksi dengan sendirinya kalau ini itu tanggal. Jadi kita tadi kan ngetikkan 1 Mei 2014. Waktu kita enter, kita klik lagi, nilainya sudah diganti jadi 5/1/2014. Kayak gitu. Ini dia diformat sebagai tanggal. Lalu kita coba ketikkan lagi ya, misalnya ini 2 Mei 2014. Otomatis dia ganti sendiri jadi 2 Mei. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa membuat urutannya sendiri sampai 10 Mei kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya saya nggak mau nulisnya 1 Mei kayak gini, saya maunya misalnya nulisnya yang kayak ini, 5/1/2014. Misalnya 5/1/2014. Saya mau nulisnya yang kayak gini, gimana ngubahnya? Kita blok di sini kolom A, lalu kita pilih yang di sini. Nah, di sini ada short date, ada long date. Short date itu kita coba ya, kalau short date itu jadinya kayak gini. Jadi muncul angka semua. Jadi ini 5/1 bulan 5 tanggal 1. Lalu kalau misalnya kita mau memunculkan panjang, ada harinya, kita klik long date. Loh, kok jadi pagar semua? Ini maksudnya apa? Kalau pagar semua berarti ini kolomnya kurang lebar. Kita lebarkan. Kenapa? Oh, sebentar, saya ulangi lagi. Oke, saya coba share lagi ya. Sudah? Keluar lagi? Oke, tunggu aja ya. Sudah keluar? Kenapa ya, kok muter ya? Sampai juga belum, Mas. Ini kan dekat, Mas. Sudah ya? Sudah keluar ya? Oke, sip. Jadi kalau kita nyampe sini ya tadi. Nyampe sini ya tadi, Mbaknya tinggal di mana? Bukan di gunung kan ya? Oke kan? Oke, sorry Mbak. Bercanda. Iya, ini sudah malam soalnya, kalau nggak bercanda ngantuk semua. Iya. Jadi nyampe sini kan tadi ya? Oke ya. Kita blok di sini. Kita pengen ganti dia jadi angka aja. Jadi kayak 5/1/2014. Caranya di blok A. Nggak dipilih semua juga bisa. Misalnya cuma mau ganti sampai sini aja, 5 aja. Klik yang di sini ya. Ini kan custom. Kita klik short date. Jadinya angka semua. Yang sebelah sini kita pilih yang ada harinya. Loh, ini kok jadi pagar semua? Ini gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita menemui kayak gini di Excel di pagar semua, ini tandanya bukan error. Cuman kolomnya harus diperlebar. Nah, setelah dilebarkan kok ini masih ada, masih belum, berarti kurang lebar. Nah, kayak gitu. Oke ya. Ini yang bagian format tanggal. Lalu gimana kalau misalnya kita mau menunjukkan nggak usah tahunnya, misalnya cuman Mei 6 gitu aja, gimana caranya? Coba ya, kita coba. Jadi kita klik date,